Baik, selamat siang Ibu Yusni. Senang sekali bertemu dengan Ibu Yusni di siang hari ini. Sebelum kita melaksanakan observasi pembelajaran di kelas, saya pada kesempatan ini ingin tahu sedikit soal persiapan Ibu Yusni untuk melakukan pembelajaran di kelas. Mungkin yang pertama, kira-kira apa tujuan yang ingin dibawa oleh Ibu Yusni ketika melakukan pembelajaran di kelas? Baik, terima kasih Pak. Jadi karena ini materinya tentang keanekaragaman hayati, jadi tujuan pembelajarannya ada dua. Jadi melalui metode cooperative learning, yang pertama siswa mampu mengidentifikasi keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Sedangkan yang kedua, siswa mampu membedakan keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Baik, terima kasih. Kira-kira itu tujuan pembelajaran. Kira-kira saya juga perlu tahu apa area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu Yusni ketika melakukan pembelajaran di kelas. Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk pengembangannya yang pertama di aspek pengetahuan tentang teori-teori tentang keanekaragaman hayati. Jadi konsep keanekaragaman hayati sistem. Oke, baik, terima kasih. Saya juga perlu tahu kira-kira strategi apa yang dipersiapkan Ibu Yusni ketika melakukan pembelajaran di kelas nanti. Baik, terima kasih Pak. Kalau untuk strategi, yang pertama pembagian kelompok secara heterogen, kemudian mempersiapkan media, menggunakan media berupa PowerPoint dan juga LKPD. Nanti metodenya akan dilaksanakan dengan diskusi, dilanjutkan dengan presentasi. Di akhir presentasi nanti akan ada penguatan dari guru dan dilanjutkan dengan refleksi dan tindak lanjut. Oke, baik Ibu Yusni, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dipersiapkan dengan baik sehingga ketika besok nanti pembelajaran dilakukan di kelas itu bisa berhasil dengan baik. Dan jangan lupa suasana pembelajaran harus menyenangkan dan selalu berpusat pada murid. Terima kasih. Terima kasih Pak. Siap, salam. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi semua. Silakan duduk. Terima kasih Ibu. Sehat-sehat ya? Mana tahu sudah. Dia Adila Agnes Filomena, Agustina Putri, Alexander Ola, Alexander Septian, Almira, Andri Wahyu, Aulia, Bernardus. Hari ini berarti 5 orang sakit deh. 5 orang. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, sekarang saya minta anak-anak semua untuk perhatian ke depan. Kemudian coba kalian konsentrasi dan pikirkan bahwa sekarang ini kita. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, mengidentifikasikan keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Dan yang kedua adalah membedakan tiap tingkat keanekaragaman hayati itu. Jadi yang pertama kalian tahu bagaimana mengidentifikasi keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Dan yang kedua membedakan yang mana yang tingkat gen, mana yang tingkat ekosistem, mana yang tingkat jenis. Bisa ya? Oke, itu tujuan yang akan kita capai hari ini. Jadi untuk itu Ibu akan bagi kalian dalam kelompok, lalu kita akan mulai mengerjakan lembar kerja dalam kelompok. Ya, untuk kelompok 1 5 orang ini, oke. Nanti adik bisa maju di sini. Kelompok 2 siapa? Putra. Putra nanti duduk di tempatnya Ansa ya. Mari, silakan. Mari. Putra. Ayo maju. Ayo. Iya, 4 orang.
Kelompok ini Nona, Aida ke belakang, Andri ke depan. Oke, kelompok ini ke belakang, Sukarti ke depan. Nanti berempat ya, satu kelompok 4 orang. Oke, jadi kamu 4 sudah pas, kamu 4 ini. Oke, jadi kalian nanti akan ibu bagikan gambar kerja ini. Jadi tulis saja nama ini, tulis di bagian bawah ya, di bagian bawah semua anggota kelompoknya 4 orang. Kalian baca petunjuknya. Sudah ada buku masing-masing, sudah ada buku. Jadi kalian baca dan kalian kerjakan sesuai dengan isi di dalam pertanyaan-pertanyaan ini kalian jawab. Bisa ya? Kalau ada yang tidak dipahami, tanyakan ke depan. Ini berempat ya, mana? Berempat, ini balik. Kegiatan 1 yang di depan ya. Kelompok 1 silakan jawab. Yang lain mohon perhatian. Kelas kedua. Bisa tenang ya? Bisa tenang, kita dengarkan teman dari kelompok 1. Seperti dibilang tadi, letak geografis berbeda, iklim berbeda, curah hujan, temperatur segala macamnya beda. Maka makhluk hidup baik tumbuhan dan hewan yang hidup di situ berbeda. Oke, dari yang sudah kamu sampaikan, mari kita lihat ke depan sebentar ya. Jadi ini menjelaskan sedikit yang sudah kamu kerjakan tadi supaya kita lihat, kita menyamakannya persepsi ini. Jadi keanekaragaman hayati, kita lihat dari gambar keanekaragaman ya. Artinya macam-macam. Macam-macam itu berupa apa? Ada bentuk, ada ukuran, ada warna, ada tekstur, dan lain sebagainya. Sedangkan kata hayati artinya sesuatu yang hidup. Jadi keanekaragaman jenis yang sama. Ingat baik-baik ya. Kalau keanekaragaman tingkat gen berarti jenisnya harus sama. Jadi kayak kita ini sama-sama manusia. Walaupun Afi dan Iva kembar, tetapi kalian lihat pasti ada perbedaan di antara mereka berdua. Oke? Walaupun kembar, tetapi ada perbedaan. Perbedaan disebabkan ada perbedaan genetis dan juga faktor lingkungan tadi ya. Maka akan memunculkan namanya varietas. Yang ini contohnya, ini bunga tahu ya? Yang di depan sana ada banyak ya. Warnanya macam-macam. Iya, 9. Nah, contoh lain. Silakan sebentar. Ayo sedikit dulu ya. Kita main permainan namanya pagi, siang, malam. Siang 2 kali, malam 3 kali. Berdiri dan duduk. Tapi menghadap ke depan. Oh, berdiri. Oh, kita berdiri sampai sudah tadi. Ya. Konsentrasi. Saya ulangi petunjuknya. Pagi tepuk tangan kembali, siang 2 kali, malam 3 kali. Oke ya? Jelas? Pagi, malam, pagi, siang, pagi, malam, sore. Anda jangan berhasil. Satu kali lagi. Pagi, malam, siang, pagi, siang, pagi, malam, sore. Oke. Ya. Oke. Sudah ya? Silakan duduk sekarang. Bagaimana pembelajaran kita hari ini?
saya pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak karena saya sudah diberi waktu untuk bisa mengamati proses pembelajaran di kelas bersama Ibu Isni. Memang ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh Ibu Isni, mulai dari kegiatan pembukaan sampai dengan kegiatan penutup yang diakhiri dengan penanaman nilai-nilai religius dan juga penanaman nilai-nilai moral dalam diri siswa. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Ibu Isni, tetapi juga tidak lupa pula saya menyampaikan bahwa dalam pengamatan saya tadi, khususnya pada bagian diskusi kelompok, itu masih ada siswa yang kelihatan belum begitu aktif mengikuti pembelajaran. Kira-kira dari hal ini, kira-kira tindak lanjut apa yang mau diambil Ibu Isni berkaitan dengan pembelajaran berikutnya? Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau untuk tindak lanjut atau strategi ke depan, mungkin saya perlu menguatkan atau mempertegas di bagian pendampingan tiap kelompok mungkin seperti itu, sehingga pantauan terhadap semua siswa itu bisa berjalan dengan baik, sehingga semua siswa bisa memperhatikan dan mengikuti diskusi dan presentasi dengan baik. Oke, baik Ibu Isni, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kedepannya kita tetap bekerja sama dan tujuan kita satu saja, yaitu demi keberhasilan anak-anak. Terima kasih Ibu Isni. Terima kasih Pak.